Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Tani, selamat mengikuti kegiatan BIMTEK Regenerasi Petani dengan pola e-learning. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam BIMTEK ini. Saya Risa Nurul Falah. Kali ini kita akan bahas materi tentang menganalisis finansial usaha. Sobat petani muda, kalian siap? Setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan Sobat Petani Muda diharapkan dapat memahami literasi keuangan, keuangan digital, dan kredit digital, akses pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Apa yang Anda ketahui tentang literasi keuangan? Menurut Organization of Economic Cooperation and Development, literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola berbagai konsep keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian literasi keuangan usaha tani adalah kemampuan petani atau pengelola usaha pertanian dalam memahami, mengelola, dan menggunakan konsep-konsep keuangan dalam mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran pertanian, pemahaman tentang pinjaman atau kredit usaha tani, investasi pada sarana produksi, serta perencanaan keuangan untuk memastikan keberlanjutan usaha tani. Apa sih pentingnya literasi keuangan? Yang pertama, memastikan keberlanjutan usaha. Literasi keuangan membantu petani merencanakan dan mengelola keuangan usaha dengan baik, sehingga mampu bertahan dalam situasi krisis, seperti harga pasar yang turun atau gagal panen akibat cuaca. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas. Dengan pengelolaan biaya dan pendapatan yang baik, petani dapat meningkatkan keuntungan dengan memahami biaya produksi secara tepat. Petani dapat mencari cara untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien. Yang ketiga, mengurangi resiko keuangan. Petani yang paham keuangan lebih siap menghadapi resiko, baik resiko gagal panen, fluktuasi harga, atau kekurangan likuiditas. Dan keempat, memperoleh akses pembiayaan. Literasi keuangan yang baik membuat petani lebih mudah mendapatkan akses ke kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan karena mampu menunjukkan pencatatan keuangan yang baik dan rencana bisnis yang tinggi. Sobat Tani, adapun komponen literasi keuangan terdiri dari pertama adalah skala dan jenis usaha tani. Menetapkan skala produksi dalam usaha tani biasanya ditentukan berdasarkan luas tanam dan jumlah produksi. Jenis usaha tani yang dimaksud adalah komoditas yang diusahakan. Adapun biaya usaha tani terdiri dari pertama adalah biaya investasi, biaya yang digunakan untuk harta yang bersifat jangka panjang. Kedua adalah biaya operasional, biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variabel. Adapun biaya total adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Penerimaan yaitu hasil perkalian antara jumlah produk yang terjual dengan harga. Dan adapun pendapatan atau keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan biaya total. Selanjutnya adalah break-even point atau BEP, yaitu situasi di mana suatu usaha tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga menderita kerugian usaha. Jadi usaha tani tersebut tidak untung dan tidak rugi. Selanjutnya adalah RC ratio, yaitu perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Apabila RC ratio lebih dari 1, berarti usaha tani tersebut layak. Apabila RC ratio sama dengan 1, berarti usaha tani tersebut BEP, tidak untung dan tidak rugi. Dan apabila RC ratio kurang dari 1, berarti usaha tani tersebut tidak layak. Komponen literasi keuangan lainnya adalah HPP atau harga pokok produksi. Dapat dihitung dengan cara membagi total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Dan ada juga HJP atau harga jual produksi, yaitu HPP ditambah dengan persentase keuntungan tertentu. ROI yaitu Return of Investment, perbandingan antara laba bersih dengan biaya yang diinvestasikan. Dan ada juga dengan payback period,
yaitu kemampuan suatu perusahaan di dalam mengembalikan semua modal atau investasi yang ditanam. Dan payback period dinyatakan dalam satuan waktu, misalkan bulan dan tahun. Kita masuk ke sub pokok materi berikutnya, yaitu literasi keuangan digital. Apa yang dimaksud literasi keuangan digital? Suatu alat atau media untuk mempermudah pekerjaan administrasi keuangan guna menyusun laporan keuangan secara efektif dan efisien. Media ini dibuat sendiri atau menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di Play Store atau App Store. Apa fungsi literasi keuangan digital? Yang pertama adalah terciptanya administrasi keuangan yang baik. Yang kedua, untuk mengontrol transaksi, untuk meminimalisir defisit anggarannya yang berlebihan. Ketiga, dapat mempercepat dalam hal penjumlahan, posting akun, sampai pada pembuatan laporan keuangan. Yang keempat, untuk memudahkan dalam hal checking. Yang kelima, dapat memudahkan dalam analisa rugi laba yang dialami perusahaan. Mengapa kita harus menggunakan aplikasi catatan keuangan online? Pertama, untuk mendapatkan akses dari mana saja. Yang kedua, lebih cepat dalam input data. Selanjutnya, mudah diatur dan digunakan, data lebih akurat, cek stok barang lebih mudah, laporan lebih cepat dan real time, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Cara memilih aplikasi catatan keuangan online. Pilihlah aplikasi yang memiliki fitur yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Cari tahu tentang aplikasi dan mencobanya. Dan aplikasi mudah digunakan, sesuaikan dengan budget yang tersedia. Dan cari review dari sesama pebisnis, dan pilihlah penyedia aplikasi yang mudah dihubungi. Contoh aplikasi literasi keuangan digital. Banyak sekali aplikasi yang bisa langsung digunakan untuk literasi keuangan digital. Tetapi saat ini kita akan memilih yang paling sederhana. Di antaranya buku kas. Aplikasi pembukuan bisnis UMKM yang memudahkan pencatatan transaksi keuangan sehari-hari. Satu aplikasi komplit untuk berbagai macam keperluan transaksi, mulai dari catat penjualan, pengeluaran, kelola stok barang, terima dan kirim uang gratis, biaya antar bank, sampai download laporan keuangan otomatis. Selanjutnya adalah akuntansi UKM, sebuah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh usaha kecil menengah, serta untuk manajemen keuangan sehari-hari. Akuntansi UKM digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar manajemen sistem informasi keuangan di dalam perusahaan. Adapun aplikasi khusus untuk usaha pertanian diantaranya Agri. Agri merupakan aplikasi agregator agribisnis yang dirilis oleh Digital Net Business atau DXB Telkom. Aplikasi ini merekam semua transaksi dan pembiayaan para pelaku agribisnis. Data dalam aplikasi kemudian digunakan oleh Bank Mandiri untuk memudahkan pengambilan keputusan pembiayaan petani. Agri fokus di pendataan petani secara digital, sedangkan Bank Mandiri memberikan pembiayaan. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia berperan dalam penyaluran pupuk. Untuk penjualan atau pengelolaan pasca panen ditangani oleh mitra. Dan selanjutnya ada aplikasi iGrow, mirip di Agri. iGrow juga menawarkan pembiayaan untuk petani dengan crowdfunding. Melalui metode ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan dan mendapatkan imbal hasil. Apa yang dimaksud crowdfunding? Yaitu pendanaan dari masyarakat umum melalui platform online. Sumber pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha tani bisa berasal dari sumber internal, yaitu modal sendiri, uang pribadi, reinvestasi laba, atau dari keluarga dan teman, pinjaman tanpa bunga atau modal awal. Kedua adalah sumber eksternal. Pertama dari bank, bisa berupa pinjaman atau kredit usaha rakyat atau KUR. Bisa juga dari lembaga keuangan non-bank, seperti leasing atau modal ventura. Bisa juga dari investasi modal ventura, menyediakan dana untuk startup dengan imbalan yang ekuitas. Dan juga crowdfunding, pendanaan dari masyarakat umum melalui platform online.
Persyaratan akses pembiayaan. Usaha yang terdaftar memiliki legalitas dan izin usaha, rencana bisnis yang jelas, proyeksi keuangan, analisis pasar, memiliki jaminan, aset yang bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman, dan riwayat kreditnya memiliki skor kredit yang baik untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah. Pengelolaan risiko usaha. Pertama, kita harus identifikasi risiko. Risiko keuangan, ketidakmampuan membayar hutang, ada risiko operasional, gangguan dalam produksi atau distribusi. Ada risiko pasar, yaitu perubahan permintaan atau harga. Kedua adalah strategi dalam pengelolaan risiko. Diversifikasi produk, mengurangi ketergantungan pada satu produk. Adanya asuransi untuk melindungi aset dari kerugian yang tidak terduga. Dan adanya cadangan dana, menyediakan dana darurat untuk menghadapi keadaan tidak terduga. Selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan risiko. Adanya audit internal, menilai kinerja dan kepatuhan pada kebijakan, ada analisis berkala, memperbarui strategi sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya, masing-masing peserta dimohon untuk membuat analisa usaha tani yang dilakukan. Selamat mengerjakan. Sobat Tani, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hindari cedera kesuksesan dengan rencana yang matang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.